Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Amalia dengan nomor induk mahasiswa 857385992. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul praktikum simbiosis dengan tujuan mengidentifikasi simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme yang ada di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan, yang pertama yakni alat tulis, yang kedua lembar pengamatan, dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Mari kita cari terlebih dahulu, apa itu simbiosis? Adalah interaksi antara dua spesies makhluk hidup yang berbeda. Hubungan ini dapat bersifat menguntungkan, merugikan, atau bahkan sama sekali tidak berpengaruh bagi salah satu atau kedua pihak. Menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis mutualisme, dan yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan. Contoh yang pertama adalah nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapat darah untuk nutrisi telur, sementara manusia dirugikan karena gigitannya menyebabkan gatal dan potensi penyakit. Contoh yang kedua yaitu kucing dan kutu. Dalam hubungan ini, kutu diuntungkan karena mendapatkan makanan dari darah dan tempat hidup di tubuh kucing. Sebaliknya, kucing justru dirugikan karena mengalami gatal-gatal, iritasi kulit, hingga resiko anemia jika kutunya terlalu banyak. Selanjutnya yaitu kutu putih dan pohon jambu. Kutu putih mendapatkan keuntungan dengan menghisap nutrisi, sedangkan pohon jambu dirugikan karena tumbuh kerdil, buah rusak hingga kering, dan berpotensi mati karena kehilangan nutrisi. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda tetapi saling menguntungkan satu sama lain. Manusia dan pohon. Keduanya saling diuntungkan. Pohon menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas, sementara manusia menghembuskan karbon dioksida yang diperlukan pohon untuk fotosintesis. Yang kedua yaitu tumbuhan dan cacing tanah. Hubungan ini saling menguntungkan. Cacing tanah menggemburkan tanah dan meningkatkan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman, sementara tumbuhan menyediakan bahan organik sebagai makanan cacing. Contoh yang ketiga yaitu kupu-kupu dan tanaman berbunga. Kupu-kupu memperoleh makanan berupa nektar, sementara tanaman terbantu dalam proses penyerbukan. Kupu-kupu membantu memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga yang lainnya, sehingga memungkinkan tanaman untuk bereproduksi. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang lainnya tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme yang pertama yaitu pohon aren dan tanduk rusa. Tanduk rusa diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup yang tinggi agar lebih mudah memperoleh sinar matahari, air hujan, serta nutrisi dari debu atau materi organik yang terjebak di batang pohon. Sedangkan pohon aren sebagai inang tidak merasa dirugikan karena paku tanduk rusa tersebut bersifat epifit bukan bersifat parasit. Contoh yang kedua yaitu tanaman anggrek dengan pohon inangnya yaitu pohon puring atau kroton. Anggrek ini mendapatkan tempat tinggal dan akses cahaya matahari yang lebih baik, namun tidak mengambil nutrisi dari pohon puring sehingga pohon tersebut tidak merasa dirugikan. Selanjutnya yaitu tanaman merambat seperti sisik naga dan pohon inangnya yaitu puring atau kroton. Tanaman berdaun kecil yang merambat atau menempel pada batang pohon utama. Tanaman epifit ini hanya menggunakan batang pohon sebagai tempat menempel tanpa merugikan inangnya. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu makhluk hidup saling berinteraksi dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Di antaranya ada 3 simbiosis yang telah kita ketahui. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme yang mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak yang lain dirugikan. Dan yang kedua adalah simbiosis mutualisme, kedua pihak saling diuntungkan. Sedangkan yang ketiga adalah komensalisme yang mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Mungkin cukup sekian video praktikum saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.